Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bagian 2 akan menjelaskan tentang cabang-cabang ulumul hadis. Sebelumnya mari kita perkenalan dari kelompok 4, yaitu ada Kinur, Moza, Noventri, Nurojabi, Siti Nurjannah, dan Tutu Abidatur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ulumul hadis atau ilmu hadis, yaitu suatu ilmu yang membicarakan tentang sifat para perawi yang meriwayatkannya. Secara etimologi, yaitu ulumul hadis yaitu secara etimologi yaitu mempunyai kata serapan dari berbagai bahasa Arab dan memiliki dua makna, yaitu ilmu al-hadis, yaitu suatu ilmu yang memiliki makna dua yang disandarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takriri. Dan secara terminologi, ulumul hadis atau ilmu hadis yaitu suatu ilmu yang membicarakan suatu ilmu yang berbentuk tidak betulnya suatu perkataan seseorang yang dikatakan kepada sabda Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ulumul hadis. Secara umum, perkembangan ulumul hadis dimulai sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Pada awal masa Islam, hadis disampaikan Rasulullah secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin menyusun dan menulis hadis yang mereka dengar dari Nabi. Selanjutnya, kelompok tabi'in mengumpulkan hadis dalam bentuk kitab-kitab. Pada abad kedua, muncullah perbedaan pendapat dalam pengumpulan dan pemahaman hadis di kalangan ulama. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah hadis di kalangan ulama, maka berkembanglah ilmu-ilmu terkait hadis. Selanjutnya, pada abad ketiga, munculnya kritik terhadap hadis dan metode penyelesaiannya oleh para ulama. Sedangkan pada abad keempat adalah munculnya kitab-kitab ilmu hadis seperti Musnad Ahmad dan Sahih Bukhari. Cabang-cabang ilmu hadis itu ada 6. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang para perawi dan memverifikasi keabsahan hadis tersebut. Dalam ilmu ini mencakup keadaan, karakteristik para perawi, dan kejujuran, keakuratan memori mereka. Yang kedua ada ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang makna kata-kata yang asing dalam hadis tersebut. Kata gharib berarti tentang asing atau tidak biasa. Dalam ilmu ini mencakup studi kosakata Arab asli, dialek, dan kata-kata asing yang masuk dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada ilmu al-nas wa al-mansuh. Ilmu al-nas wa al-mansuh merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari ayat-ayat yang dicabut atau dibatalkan dalam kitab suci Al-Quran. Mengapa dicabut? Karena adanya ayat lain yang turun dan lebih akurat, kemudian menggantikan atau membatalkan ayat tersebut. Yang keempat ada ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari penyebab adanya variasi atau perbedaan antara riwayat suatu perawi hadis dengan yang lainnya. Pada ilmu ini mencakup penyebab perbedaan seperti kesalahan penulisan, perbedaan dialek, dan pengaruh perawi hadis tersebut. Yang kelima, ilmu asbab al-wurud merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari konteks munculnya suatu hadis termasuk penyebab dan latar belakang sejarah
turunnya hadis tersebut, ya, yang menjadi asal mula hadis tersebut diturunkan. Ilmu ini mencakup analisis sejarah, lingkungan sosial politik, dan budaya masyarakat pada masa ketika hadis tersebut diterima dan disebarkan. Dan yang terakhir, ilmu al-jar wa al-ta'dil merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari kredibilitas para perawi hadis atau sanad. Sanad merupakan rantai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ilmu ini mengidentifikasi kelebihan atau kelemahan para perawi, karakter para perawi